Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab apa? Talibul Ilmi dan Tarikh Al-Bukhari yang digarap oleh Syekh Abdul Aziz Sabhan Hafizahullahu Ta'ala. Jangan lupa ya, doain kalau masih hidup dengan Hafizahullah, kalau udah meninggal rahimahullah, kalau sahabat radhiyallahu anhu, ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin pertemuan ke-12, sekarang pertemuan ke-13. Kemarin manajemen cara belajar dan sebagian santri gak mengamalkannya. Ya, pagi tadi ngajar di kelas SMP, ya, di kelas SD, ya. Sebagian santri ada yang tidak membuka pelajaran untuk besok. Yang sudah dibahas di antara cara belajar, melihat besok belajar apa. Oh, besok hari Rabu belajar A, B, C. Buka, diulangi yang kemarin dan dilihat kira-kira besok belajar apa. Sekarang di antara cara belajar, yang pertama apa cara belajar? Menghadiri pengajian, belajar dengan guru. Ini metode belajar yang pertama. Tulis metode belajar yang pertama apa? Duduk di pengajian, berguru, hadir di kelas. Ya, masih ada yang nggak nyatat nih. Ya, qaidul ilmu bil kitab. Kata Nabi SAW, catatlah ilmu dengan tulisan, ikatlah ilmu dengan tulisan, dengan mencatatnya. Jadi cara belajar itu ada dua. Yang pertama dengan guru, duduk di pengajian, hadir di kelas. Yang kedua apa? Kalau nggak ada guru kita ngapain? Membaca. Jadi guru ada dua. Yang pertama ustaz, yang kedua adalah buku. Yang paling penting itu membaca atau duduk di pengajian? Duduk di pengajian. Itu hukum asal belajar adalah talaki, langsung berguru. Bisa kalian masak dengan modal buku. Bisa kalian jago sepak bola dengan modal buku. Bisa kalian menjadi seorang, ya misalnya apa? Ya dokter hanya bermodal buku. Enggak, harus belajar sama guru. Tapi enggak cukup belajar dengan guru karena waktu terbatas. Kalian pengajian sehari berapa jam pengajian? 1 jam. Kalian di kelas berapa jam? 5 jam. Total 6 jam. Kalian punya 24 jam dikurang 6. Yang berapa? 18 jam. Itu kalau enggak untuk belajar, baik membaca buku pelajaran yang udah dipelajari, membaca catatan, membaca buku yang lain, itu enggak akan totalitas. Kalau seorang santri semangat di kelas, semangat di pengajian, habis pengajian selesai tutup buku, enggak pernah dibaca, kerjaannya main tidur makan, main tidur makan, ngobrol. Ya, semangat di kelas, jam 12 tutup buku, udah sampai besok pagi gak pernah buka buku, gak pernah baca, kerjaannya main, ngobrol, tidur, makan, main, ngobrol, tidur, makan, dan semisalnya. Kira-kira jadi orang yang pintar atau enggak? Enggak. Jadi metode yang kedua adalah membaca. Setelah kalian semangat di kelas, fokus di kelas, mencatat, menyimak, mendengarkan, selanjutnya baca. Baik apa yang kalian catat dan buku lain, main ke maktabah. Aib santri kalau sehari nggak bisa membaca. Aib. Baik pelajaran kemarin atau pelajaran yang lain.
Harus punya target kayak baca, tamatkan buku sebanyak-banyaknya. Baca sama bawa catatan. Oh ini bagus nih faedah. Itu belajar. Bagus nih. Bagian santri, coba jelaskan buku yang kau baca. Pokoknya kita diperintahkan berbakti kepada orang tua. Titik. Gak bisa menjelaskan lebih dalam. Artinya apa? Artinya mungkin mereka belum paham bagaimana cara membaca. Itu dia membaca. Ada yang santri di sini 1 tahun setengah. Ditanya, "Dek, kitab apa yang pernah kalian tamatin di pondok ini?" Ada Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi. Ya, terus apa lagi? Nah ini karena mereka nggak paham metode belajar dengan cara membaca. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif hafizahullah taala al-amru tsani. Poin yang kedua, al-fawdawiyyatu fil qiraah. Berantakan dalam membaca. Jadi kita sebutkan cara-cara tidak termanajemen orang ketika belajar dengan cara membaca. Yang pertama, ada mu'tina'il wal musyawarati, ya, ikhtiyarul kitabil maqru'. Tidak perhatian Tidak perhatian dengan buku yang dibaca dan tidak musyawarah, tidak minta pendapat kepada ustaz ketika memilih buku yang dibaca sehingga salah baca. Gak cukup modal semangat baca, tapi harus ada tambahan semangat membaca yang benar. Karena ada bacaan-bacaan yang tidak benar. Kalian semangat baca komik, ya, One Piece. Semangat baca, cuman kurang bermanfaat. Ya, semangat membaca novel, telenovela, ya, atau novel, ya, fantasi, Harry Potter. Maaf. Sherlock Holmes, amat. Zaman saya SMP dulu Bos Bam. Kata Bos Bam kalian. Ya. Bos Bam itu cerpen atau novel, cerpen ya. Tapi horor, misteri. Misteri. Dan kalau pakai buku itu visualisasinya kita lebih lihat imajinasinya dibanding kalau nonton film. Baca tapi kurang bermanfaat. Ada yang lebih parah, baca buku sesat, baca buku filsafat, baca buku yang malah membuat kita jadi orang dungu, orang bodoh. Ada adalah tidak ada, dan tidak ada adalah ada. Apa maksudnya? Salah baca. Ya, jadi minta pendapat sama ustaz. Ustaz, saya ini pengen baca. Kira-kira baca buku apa? Saya pernah lihat di pondok pesantren dulu, ya, ada seorang santri SMP kelas 7, bacanya Bidayah wa Nihayah terjemahan. Ya, tebal segini. Apa fungsinya baca itu untuk engkau kelas 7? Baca buku tipis-tipis. Susah Salasa selesaikan. Ya, tipis susah Salasa. Ya, saya nggak sebut ada di kantin, nanti promosi. Ya. Atau buku-buku yang tipis-tipis, buku-buku saku, ya, harganya paling 10.000, dibaca selesai, dapat, ya, dapat suatu pencapaian. Saya menamakan kitab A, saya namatin kitab B, kitab C, kitab D. Setiap tamatin buku, traktir diri kalian sendiri. Pokoknya saya nggak boleh makan mie sampai saya menyelesaikan kitab khusus salah. Semangat, ya. Pokoknya saya nggak boleh nelpon orang tua atau itu traktor ya. Pokoknya saya nggak boleh, misalnya kalian suka apa? Tidur siang. Saya nggak mau tidur siang sampai saya harus selesaikan yang buku B. Jadi semangat. Famasalan qad yakunu muhibban linaw'in minal ulum. Katafsir masalah. Ada seorang santri yang bisa jadi dia suka sebuah pelajaran. Contohnya dia suka tafsir, kayaknya keren tuh tafsir, menguak, ya, makna-makna dan hikmah-hikmah di balik ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kalamullah. Fa yaqtaru kitaban min kutubit tafsir fa yabda bi qiraati.
Laqad yakunu dzalika mufassiru mimman yushibu fi iradi syawahid nahwiyyah wal balaghiyah wa yukthiru al-kalama hawlaha wa hiya ma'azimi faidatiha fi tafsir bi khassatin wa ghairihi bi 'ammah la yudriku faidataha kullu ahad wa qad yakunu dzalika al-muhibbu li tafsiri fi awwali marahil talab fa yadkhulu 'alayhi dzalika al-amru fa yatruku al-qira'ata aw yanqati 'anha muddatan walau annahu rattaba amrahu wastashara ahla dirayah bidzalika al-ilmi khassatan wa ghairuhu 'ammah la arsyaduhu bi taufiqillahi ta'ala ila ma yunasibu madarikahu. Ini santri semangat baca buku tafsir, tapi ternyata buku yang dia baca itu bukan buku untuk beginner, pemula. Ternyata pengarang bukunya itu yushibu fi iradi syawahid. Dia yushibu itu yutil, memperpanjang ucapan pembahasan tentang nahwu, tata bahasa, balaghah, ilmu bayan, ilmu mantik, kemudian ilmu-ilmu arud dan semisalnya, dan ngomongin panjang lebar di sana. Memang faedahnya banyak, ya. Tapi ini bukan makanan orang besar, orang-orang kecil. Ya, saya sering sampaikan ucapan para ulama, ya. Ta'amul kibar samus sigor. Makanan orang besar racun bagi anak kecil. Kalian punya adik bayi? Coba adik bayi suruh makan bakso. Disuruh enggak dia? Makan pempek. Itu bukan makanan engkau, wahai anak kecil. Anak kecil makannya bubur, makannya apa? Sereal, makannya apa? Minumnya ASI. Kalau dia minum Coca-Cola, ya bisa ke rumah sakit dia. Jadi perhatikan, tidak setiap makanan layak untuk dikonsumsi, tidak setiap buku layak untuk dibaca. Kita harus paham kapasitas diri. Jangan kita menghabiskan waktu kita untuk membaca, tapi ternyata kurang berfaedah. Keren-kerenan aja. Wah, saya tebal bukunya. Tidak selesai futur. Seperti ini. Mungkin di awalnya dia suka sama tafsir, tapi lama-lama berat ya, nggak paham ya. Akhirnya dia nggak jadi baca, atau minimal dia vakumnya lama. Udah tutup buku lah. Saya nggak ngerti nih, banyak ibarat-ibarat yang tidak saya pahami dan semisal. Seandainya beliau bertanya kepada Ustaz, saya pengen baca kitab tafsir, boleh nggak saya mulai dari Baghawi atau Tabari? Coba dulu dari tafsirnya Syekh Sa'di, atau tafsirnya Al-Muyassar, atau Mukhtasar fi Tafsir, dan tafsir-tafsir yang ringkas lainnya. Jangan tafsir-tafsir yang seperti itu. Ya. Kalau beliau bertanya kepada Ustaz, maka insya Allah setelah taufik dari Allah, dia akan mendapati apa yang dia inginkan. Gitu. Wa mislu dzalika annahu qad yabda bi qira'ati tafsir yuksiru mu'allifuhu min sardir riwayati dha'ifah wal mawdu'ah. Di antara contoh kekeliruan orang karena dia enggak nanya sama ustaz, baca buku yang dia baca. Ya, dan saya sangat kagum sama sebagian orang itu ketika mau beli buku, tanya ustaz dulu. Ustaz, ini bukunya bagusnya? Ustaz, ini rekomendan enggak? Ini ustadznya rekomendasi dan semisalnya. Ini menunjukkan mereka paham bahwasanya harus butuh bimbingan untuk membaca dan belajar. Contoh, ada seorang pengarang tafsir yang mungkin banyak menyebut riwayat-riwayat yang dhaif, ya, hadis-hadis yang lemah, dan dekat eratannya tafsir dengan hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang maudhu, yang palsu, yang tidak ada asal usulnya. Wa dzalikal mubtadi la yumayyiz dzalika, sedangkan ini santri baru. Ya, dia ini santri pemula, dia tidak bisa membedakan mana hadis yang dhaif, mana hadis yang sahih. Ya, literasi dia di dalam membaca hadis-hadis seperti ini kurang. Wa huna mahdzurun ya azimun, dan ini bahaya besar. Bahaya adik-adik salah baca. Kalian baca buku yang kalian kira ustadznya sunnah, ternyata ustadznya enggak ahlu sunnah. Sehingga kalian akan terdoktrin dengan syubhat-syubhat.
wa huwa annahu qad yanqulu tilka riwayat bi ghadhiha wa saminiha wa yasruduha fi ma yahduru min al majalis aw fi mihrabihi in kana imaman aw ala minbarihi in kana khatiban wa huna ya'dumul khatbu fi nashrihi lil kadhib wa tawsi'i dairatihi wa la yashfa' lahu salahu niyatihi wal ajalatu huna madmumah walau annahu rataba qira'atahu wa sa'ala ahlal ilmi amma yunasibu ragbatahu min al kutub la nafa'a nafsahu wa ghayrahu bi nashri ilmi wa husulil ajri. Yang bahayanya dia menukil meriwayatkan yang tadi ghadhiha atau saminiha, baik yang kurus maupun yang gemuk. Maksudnya sedikit ataupun banyak dia sampaikan. Misalnya di mihrab-mihrabnya kalau dia jadi imam, ya, atau di atas mimbar kalau dia sebagai khatib. Berbahaya. Pengajian kalian sampaikan hadis A, hadis B, hadis C. Yang kalian ambil dari buku, ternyata buku tersebut berisi kesesatan. Dan nambah urusan lagi akan semakin besar ketika dia menyebarkan kedustaan, dan meluaskan berita-berita dusta wal iyadzubillah. Dia mungkin niatnya baik teman-teman, tapi la yashfa' lahu salahu niyati. Tapi niat baik saja tidak cukup. Ingat ya, niat baik saja tidak cukup. Kata Abdullah bin Mas'ud, kam min muridin khair lam yusibuhu. Betapa banyak orang yang ingin kebaikan enggak dapat. Contoh, kalian mencuri, niatnya untuk menafkahi anak istri, boleh atau enggak? Enggak boleh, tapi niatnya bagus kan? Niatnya untuk menafkahi anak istri, boleh enggak? Enggak boleh, karena niat baik saja tidak cukup. Kalian sholat menghadap ke belakang. Niat saya mau sholat, Ustaz. Ya, orang hadap ke situ semua, dia hadap ke belakang sendiri. Niat saya baik, Ustaz, untuk sholat. Niat baik saja tidak cukup. Harus ada ya hal-hal yang benar yang harus kita tempuh. Dan ketergesaan di sini tercela. Kalau dia atur ya bacanya, dia tanya sama ustadz, maka insya Allah ustadz akan memberikan dia nasihat yang itu lebih bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Jadi apa manajemen membaca yang pertama? Bertanya kepada ahli ilmu. Ustadz, kira-kira banyak bagus dan baca buku ini. Sebagian santri kita apresiasi teman-teman, suka baca buku cerita. Sandiwara Langit, Mendung Tak Bermalam, ya, Selimut Mimpi, ya, kemudian Kemuning Senja di Berada Mekah, ya. Saya banyak hafal itu. Bagus. Cuman kalau yang dibaca itu toh, yang lain nggak baca, nah ini berarti masalah. Kalau sesekali baca nggak masalah, dia baca buku agama, tapi sekali-sekali baca kisah inspiratif bagus. Tapi kalau cuma baca kisah-kisahnya aja, buka majalah El-Fatah, lihat kisah kamu, tutup, buka lagi majalah kisah kamu dan semisal. Nah ini baterainya 27 ya. Bisa nggak ya dimatiin ngerekam? Bisa nggak? HP-nya dimatiin datanya, rekam. Saya ini rekaman record biasa, dekat suara biasa. Semoga bisa. Ya, terlanjutkan tadi sampai mana tadi? Sampai mana tadi ya? Yang record tadi apa? Apa? Gede-gede suaranya. Oh iya, Sandiwara Langit ya. Jadi intinya apa? Intinya jangan baca kurang manfaat lebih banyak dibandingkan baca yang. Bagian santri masya Allah semangat dia baca buku di bak papan. Nilai ujiannya jelek semua. Kenapa? Karena dia nggak pernah membaca catatan bukunya. Dia semangat baca buku-buku yang lain. Padahal yang paling penting pelajaran di kelas atau pelajaran di luar kelas? Di dalam kelas. Itu fondasi. Kalau rumah fondasinya nggak kuat, mudah roboh nggak? Mudah roboh. Bahkan yang paling penting dalam membangun sebuah bangunan adalah fondasinya. Apalagi kalau 4 lantai, 5 lantai itu fondasinya jauh lebih mahal biayanya. Tanya sama Pak Imam. Ya, lebih mahal biaya fondasi. Ya, atau cuma negak bata saja. Fondasi.
Jadi yang paling penting itu di kelas. Jangan banyak baca, wawasannya banyak, tapi nilainya anjlok. Gara-gara apa? Gak pernah baca pelajaran di dalam kelas. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, Min suwaril fawdawiyyati fil qiraah, di antara bentuk ketidakteraturan seorang santri ketika membaca, ada mutartibi waqtin aw awqatin muayyanatin lil qiraah, tidak mengatur waktu khusus untuk membaca. Artinya di antara manajemen cara belajar membaca, menetapkan waktu dan tempat secara khusus. Jangan sesuai dengan selera. Pokoknya saya baca Ustaz setiap hari. Buku apa? Wallahu a'lam. Hari apa? Wallahu a'lam. Jam berapa? Wallahu a'lam. Di mana? Wallahu a'lam. Enggak selesai dia baca. Buku apa yang membaca? Saya membaca buku tentang ini Ustaz, syarah dari usul salasah, terjemahan Syekh Utsaimin. Insyaallah bagus. Hari apa saja? Mungkin hanya Senin sampai Sabtu aja Ustaz. Ahad libur 6 hari. Ya bagus. Jam berapa? Setiap jam 8:30 Ustaz. Ya, di mana? Di maktabah. Berapa lama? Pokoknya 15 menit Ustaz. Bagus. Jadi ini karena sudah termanajemen. Atau pokoknya Ustaz sehari saya akan membaca 10 halaman. Ya, setiap jam 8:30 malam di maktabah. Yang non asrama saya akan baca buku setiap jam 9 malam sebelum tidur. Atau misalnya jam 1 siang di masjid, ya buku yang saya punya. Atau di mana? Di asrama setiap jam 5 sore selama atau 15 menit. Baik 15 menit durasi ataupun target halaman. Dirutinkan istiqomah, jadi terasa sehari 10, 2 hari 10, seminggu lah 70, 2 pekan kalau jumlahnya 100 selesai 100. Nah, ada dopamin ya. Ya kalau kalian senang selesai baca, itu tulis di belakang sini. Kalau sekian. Ya. Atau misalnya tulis di laptop buku-buku yang saya tamatin, tanggalnya, pengarangnya, bahkan harga belinya, ya di mana belinya, ya selesai. 10 tahun kemudian kalian lihat ternyata ratusan buku udah kalian tamati, dan kalian akan jadi orang yang banyak wawasannya, ya banyak ilmunya. Jadi penting adik-adik menetapkan waktu dan Wabikhasatin tilkal qira'ah allati tahtaj ila ta'ammulin wa nadharin wa ta'annin, terutama membaca buku yang butuh perenungan, ya, pemahaman, kemudian pelan-pelan kita harus perhatikan dengan saksama, ka qira'atil mutun aw syuruhiha, seperti membaca matan dan syarah-syarahnya. Kalau baca kisah-kisah bisalah di luar situ kapan saja sesempatnya gitu. Ya, tapi ini baca buku yang benar-benar pengen pemahaman yang mendalam. Dan di jam tersebut hilangkan distraksi. Apa distraksi? Nah, Kak Ilyas tahu, gangguan. Gangguan. Hilangkan semua gangguan, matikan HP, jauhkan HP. Ngobrol, nanti yang ngobrolnya jam 8.45, oke? Because I want to read this book. Selama ya 15 menit. Tolong jangan ganggu saya. Tolong please. Saya pengen membaca. Wah, keren. Dan selesai udah. Ya gimana tadi? Ngobrol. Baru ya hilangkan semua distraksi, belajar fokus. Belajar apa? Fokus. Awalnya mungkin 2 halaman dulu deh biar enak. Jangan langsung 20 halaman. Ya 2 halaman dulu selesai. Dikit aja. Selembar. Nanti sudah selesai main logikanya selembar kurang deh gue 2 lembar. 2 lembar akanya terlalu cemen, 2 lembar 3 lembar. Wah, pokoknya kalian punya habit membaca.
dan itu bukan hanya berguna untuk akhirat, untuk dunia kalian. Dokter yang suka membaca dengan dokter yang tidak suka membaca beda. Ya. Pengusaha yang suka baca buku marketing dengan pengusaha yang tidak suka baca beda. Ya, membaca itu bukan hanya bermanfaat untuk urusan akhirat, tapi juga dunia kalian. Kalian jadi apa saja. Kalau kalian suka membaca, bermanfaat bacaannya, kalian akan jadi orang yang sukses. Orang yang sukses. Satu halaman saja deh, jangan sampai nggak baca, tolong. Memang tabah sudah ada buku bahasa Indonesia sedikit, ya. Jadi disuplai nanti. Tolong minta tolong sama Kak Dako nanti untuk ngurus stempelnya ya. Lupa terus nanti. Ya perlu ini ya, manajemen waktu juga perlu gitu. Ya. Lanjut ya. Mana tadi? Bal hatta qiraa'ah tarlihiyah kal qiraa'ati fi ba'di kutubil adab aw tarikh aw thaqafah al-'amah idza lam yaj'alha hadhan min tartibi wa fiha faqad la yastashiru fa'idataha aw qad yansa katsiran mimma qara'a wa yajizu an istihdarihi idza arada istishhada bihi. Bahkan bacaan-bacaan yang sifatnya rehat hiburan seperti baca kisah-kisah, baca buku adab, buku sejarah ulama atau wawasan-wawasan ya. Itu kalau kita nggak punya waktu khusus, tempat khusus, target khusus, maka kita nggak akan mendapat faedah yang banyak. Bahkan banyak lupa dan kita tidak bisa istihdor, kita tidak bisa menjelaskan dengan baik apa yang telah kita baca. Waktu terbuang percuma karena kita nggak fokus, santai-santai baca sambil ngobrol. Ya, ya sehat ya. Ya. Iya memang dia tuh itu dan memang dia tuh nggak dapat, udah ngobrolnya nggak asik, baca nggak dapat. Ini poin yang kedua. Jadi di antara manajemen membaca yang kedua apa? Menetapkan waktu, tempat, target dan menghilangkan semua distraksi, gangguan-gangguan agar kita bisa fokus. Keren. Ya. Orang Jepang konon katanya menghabiskan dalam sehari itu atau dalam sebulan itu minimal berapa buku. Dan Indonesia mendapat kedudukan atau peringkat yang rendah di dalam soal minat baca. Minat nontonnya kuat, bacanya rendah. Ya, jadi di antara pekerjaan yang sangat masa depan suram adalah penjual buku. Penjual buku. Ya, kalian ke kampung buka bisnis jual buku, insya Allah nggak laris. Insya Allah nggak laris. Saran saya, jadikan jual buku sambilan seperti saya. Nggak fokus di sana, saya ngajar, tapi sambil jual buku. Jualan yang lain. Karena minat baca, santri-santrinya aja yang konon katanya ahli atau tulabul ilmi, penuntut ilmu jarang baca. Logikanya orang awam, orang kajian simpatisan ilmu lebih kurang baca. Mahasiswa saja kurang baca. Santri-santri di pondok pesantren, siswa-siswa di sekolah kurang baca. Apalagi orang-orang yang tidak berpendidikan. Jadi tolong dari sekarang timbulkan perasaan cinta baca. Itu poin yang keberapa? Yang kedua. Ulangi yang pertama, pada antara manajemen membaca, meminta pendapat dengan guru atau ustadz untuk memilih buku yang baik untuk kita baca, dan ustadz lebih tahu kapasitas dia. Ya, kamu ini cocoknya belajar kitab ini deh. Ya, karena apa? Coach, pembimbing. Saya pernah sampaikan, orang nggak bisa jadi pemain sepak bola profesional kalau nggak punya pembimbing, pelatih. Dan kalian nggak bisa menjadi seorang ahli ilmu kalau kalian nggak punya pembimbing, pelatih. Ya, kita sudah masuk ke azan. Ya, silakan muazin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka ya, itu poin yang keberapa? Kedua. Sekarang yang ketiga, di antara min surahil fadhiliyyati fil qiraah kasratu tanaquli bainal kutub, banyak pindah-pindah dari satu kitab ke kitab yang lain. Sehingga manajemen nomor 3, jangan pindah-pindah, setia saja, selesaikan sampai selesai. Ini baca buku A, baru 10 halaman, pindah ke buku B, pindah ke C, pindah ke D, E. Ingat, membaca yang terbaik adalah membaca yang selesai. Ya, percuma banyak buku yang dibaca tapi nggak ada yang selesai. Bagaimana tulisan yang baik adalah tulisan yang selesai. Skripsi yang baik itu skripsi yang selesai. Ya, kalau saya tesis yang baik, tesis yang selesai, dan saya belum selesai. Intinya apa? Intinya jangan pindah-pindah. Jangan pindah-pindah. Boleh sih membaca 3 buku dalam sekali waktu. Contoh, Senin Akidah, ya, dan Selasa buku B, Rabu buku C, Kamis buku A lagi, ya. Tapi selesai 3 itu, jangan pindah-pindah. Atau lebih bagus satu selesai. Tapi bagus kayak buku ini. Jadikan target, nggak boleh baca buku ini kalau nggak selesai baca buku ini. Jadi kita termotivasi untuk menyelesaikan buku yang pertama, ya. Fatarahu idza bada'a bi kitabin thumma waqa'a fi yadihi akhar tarakal awwal ila tsani. Bagian santri kalau mulai baca buku, kemudian dia lihat buku yang lain, dia pindah ke buku yang kedua. Fa idza ashkalat alaihi kalimatun fi tsani raja'a ila mazinati bayaniha fi kitabin tsalitsin tarakal kitaba tsani ila tsalis. Kalau dia lagi baca buku yang kedua, ternyata ada kosakata yang dia tidak pahami. Maka dia lihat kayaknya di buku C ada pembahasan tentang itu. Dia buka baca buku C, ternyata ketika dia cek, ya, di buku C itu dia keenakan baca buku C. Nanti di buku C ada pembahasan yang dia tidak paham, penjelasannya ada di buku D, di buku D, terus sampai hari kiamat. Artinya nggak selesai bukunya. Saya pernah sampaikan, kalau ada pembahasan yang kira-kira menyenangkan atau seru untuk kita bahas, catat dulu nih pembahasan tentang A. Nanti saya akan cari, selesai baca buku ini. Jangan tergoda untuk berpindah hati. Ya, karena rumput tetangga senantiasa lebih hijau. Buku yang lain lebih menggoda karena belum kita baca. Sesuatu yang belum kita miliki terasa indah. Ya, kalau kita sudah miliki biasa saja. Ini apa ini? Wa hakadha kullama rama su'idan wa tabi'ahu fara'a akhar taraka. Sama kayak pemburu, adik-adik, pemburu. Kalau dia lihat kijang satu dan jalan ada kijang lain, dia lihat kijangnya yang lain. Nanti ketika lagi semangat ada kijang yang lain, akhirnya nggak ada kijangnya, nggak fokus. Fokus dulu satu, ya, upik satu dulu gitu. Perjuangkan dia. Kalau nggak selesai baru pindah ke, jangan langsung tebar jalan 5, 10, ya, tebak-tebak berhadiah, ya, enggak. Tapi fokuskan dulu satu selesai. Kalau emang nggak bisa ditolak, tidak pindah lagi. Ya, kalau nggak bisa pindah lagi, ya. Wahakadha yarji' khalil wifad munhaqul quwa. Kalau seperti itu dia akan pulang khalil wifad. Wifad itu artinya ini ya, bekal. Jadi bekalnya kosong, wa munhaqul quwa, dan kuatannya, energinya habis. Capek, artinya pulang-pulang bawa capek. Udah baca banyak tapi gak ada yang dapat. Ya, jadi apa poin yang ketiga, adik-adik? Jangan pindah-pindah hati, buku. Ya, jangan berpindah-pindah buku. Fokus satu, atau dua. Yang maksimal 4. Itu bukan buku.
Lanjut, wa min jamilin ma yudkaruna, di antara kisah yang indah yang disampaikan di sini, maqalahu Imam Ibnu Jama'ah terkenal beliau Al-Kinani Asy-Syafi'i, pengarang kitab apa? Ya ada di sini ya, Tadhkiratus Sami wal Mutakallim. Ini buku yang dikaji Ustaz Nuzul Fikri hafizahullah taala. 70 sekian video Coba kalian liburan nanti kalau pengen dengar yang refreshing, dengerin itu dari awal sampai akhir tuh, masya Allah. Saya juga lagi denger itu, ya udah setengah, lagi santai, itu bagus masya Allah. Ya, tapi Allah pengajian kadang satu saja kalimatnya, tapi di dalam analoginya bagus, logikanya bagus dan semisal. ونص كلامه وكذلك يهدر المتعلم في ابتداء طلبه من المطالعات في تفارق المصنفات فإنه يضيء زمنه ويفرق ذهنه بل يؤتي الكتاب الذي يقرأه فالذي يأخذه كليته حتى يتقنه وكذلك يهدر من التنقل من كتاب إلى كتاب من غير مجيب فإنه علامة الضجر وعدم الإفلاح. Hendaklah seorang santri pembelajar waspada, hati-hati ya ketika dia mulai belajar dari kitab-kitab yang mutalaah, ya dari memutalaah di dalam kitab-kitab yang tafarik yang bermacam-macam, tuh langsung satu buku, maka ini akan menghabiskan waktu dan membuat konsentrasinya buyar. Nah, dia baca buku yang berbeda-beda, buku ini, buku itu dan seterusnya. Hendaklah kita ambil dulu satu. Saya pengen pahami tentang adab penuntut ilmu. Ambil buku satu, adab penuntut ilmu. Pahami baik-baik, selesaikan. Ya sampai kita paham, poin-poinnya catat, kita bisa menjelaskan. Coba jelaskan adab majelis ilmu. Yang pertama ikhlasnya, yang kedua mengulang ilmu, yang ketiga dia menyimak, yang keempat mencatat, yang kelima bla bla dan bla. Kenapa? Udah menguasai. Ya, kayak kalian belajar jurus, kalau langsung 10 jurus nggak bisa, tapi jurus satu dulu, ya. Atau misalnya pemerintah, yang backhand, mana backhand yang benar, belajar dulu backhand yang benar. Nanti baru belajar smash, belajar service, satu-satu dulu selesai. Oh, udah belajar service, backhand, kemudian smash, kemudian ya akrobatik, yang seterusnya, susah, nggak dapat, nggak jago kita. Ya, kamu kayak bola, dribble dulu, ya dribble kayak gini, dribble dari samping, dribble dari telapak kaki luar, dari dalam dan semisal. Nanti belajar lagi yang ini, belajar lagi yang itu. Masak misalnya seorang koki, belajar dulu bagaimana cara masak kue. Ini kalau kue nasi goreng, ayam, bakso, nggak ada yang ahli dia. Ya fokus itu penting. Dan hendaklah juga waspada berpindah dari satu buku ke yang lain tanpa alasan yang tepat, karena itu tanda orang bosan dan dia tidak beruntung. Dulu di Palembang terkenal santri itu suka pindah-pindah pesantren. Kelas 1 datang A, kelas 2 pindah ke B, kelas 3 ke C, tanpa sebab yang dibenarkan. Kalau sebabnya misalnya karena pindah kota, ya, atau misalnya ada urusan lain, nggak masalah. Ini karena malas saja, bosan nggak bisa apa. Makanya itu aja lah. Pindah ke sini, pindah ke situ. Akhirnya nggak ada yang jadi, kecuali kalau ada alasan yang tepat. Ya, alhamdulillah selesai. Itu metode atau manajemen membaca. Kita ulangi yang pertama, Pak. Meminta pendapat kepada ustaz tentang buku apa yang paling bagus untuk saya baca. Jangan sampai baca buku sesat, jangan sampai baca buku yang tebal sedangkan kita yang tipis saja belum kita kuasai. Ya, ini poin yang pertama. Poin yang kedua apa? Metode membaca, menentukan waktu khusus, tempat khusus, target khusus, dan fokus untuk menjalankan target tersebut. Ya, konsisten, komitmen, istiqomah, dan mengusir segala distraksi atau gangguan-gangguan yang buat kita nggak fokus. Jadi jangan cuma sekedar target aja. Pokoknya setiap jam 8:30 di Maktab dan 15 menit saya baca buku A.
pengarangnya Syekh. Cuma sebagai wacana, ya nggak dipraktekkan, jangan ya dipraktekkan. Dan yang ketiga apa? Tidak berpindah-pindah dari satu buku ke buku yang lain. Atau bisa ditambahkan poin ini, mulailah dari buku yang tipis. Karena buku yang tipis lebih mudah selesai dibandingkan buku yang tebal. Kita sudah bahas tadi ya bahwasanya ta'amul kibar samusior, makan orang dewasa adalah racun bagi anak kecil. Belajar baca-baca dulu yang tipis-tipis dulu ya sehingga selesai. Yang penting kita menanamkan habit membaca. Ingat jangan sampai seorang santri berlalu satu hari tanpa membaca buku. Karena belajar ada dua cara. Yang pertama talaki dengan guru, yang kedua adalah dengan membaca. Ya, Allah Ta'ala. Ini ada pembahasan sedikit saya baca ya. Tertib fi hayati talibul ilmi, ya, tertib teratur di dalam kehidupan seorang santri. Baca acara ringkas saja ini. Talibul ilmi awlan nasi bi tartibi awqatihi wa amalihi. Dari karena talibul ilmi min amal nasi bi qimatil waqti. Wa idza liqawmihi mahaddara anzalin nasi wa qudwatahu. Wa idza litanawi mas'uliyatihi wa qatrati hajatin nasi ilaihi. Seorang santri adalah manusia yang paling berhak, paling utama untuk memanajemen waktu dan aktivitasnya. Karena santri itu adalah orang yang paling tahu betapa mahalnya waktu, yang paling tahu betapa berharganya waktu. Karena seorang santri adalah tempat orang-orang melihat sebagai teladan. Kalian itu sebagai acuan, sebagai ya pandangan manusia tertuju kepada kalian. Kalau kalian pulang ke masyarakat, gimana sih santri ini? Jadi sebagai tolak ukur, sebagai standar. Kalau dia jelek masyarakat. Kalau mereka bagus, insya Allah bisa juga bagus. Dan juga ya mereka memiliki banyak mas'uliyah, tanggung jawab. Kalian tidak hanya santri, kalian juga ayah atau bapak, kalian juga anak dari seorang orang tua, kalian juga kakak dari seorang adik, kalian juga adik dari seorang kakak. Tanggung jawab kalian banyak ya. Walihada lihadil asbabi wa ghairiha kana li zaman ala talib ilmi an yu'na inayatan tamatan bi tartibi fi jami' umuri al-'ammah wal khassah. Idza man ta'ammala fi sir ulama wa ra'azim hadhihi ma qasri a'malihim 'alima anna sababa tawfiqillahi ta'ala wa hirsuhum 'ala hazabi a'malihim wa inayatan bi istismariha fi wujuhil khair wa yakunu dhalika illa bi tartibihi wa ma'rifatihim bil muhim wal aham wa ma tayqaddam hadza aw ya'khur dzalika. Jadi karena hal-hal tersebut seorang santri wajib perhatian adik-adik untuk memanajemen segala urusan, baik yang sifatnya umum maupun khusus, hal-hal kecil maupun besar. Kalau kita merenungi sejarah-sejarah para ulama, kita akan melihat betapa luar biasa. Mereka umurnya pendek-pendek, 60, 70, ada yang 50, ya. Tapi di antara sebab kenapa mereka bisa melakukan hal-hal hebat, menulis sebuah karya besar, atau memberikan dia berguru dengan sekian banyak buku, sekian banyak guru, menulis sekian banyak halaman, ceramah dengan sekian banyak nasihat dan semisalnya, muridnya sekian. Setelah taufik dari Allah, semangat mereka untuk memanajemen waktu, memanajemen setiap detik-detik kehidupan mereka, umur mereka di dalam kebaikan. Bagaimana berlalu setengah jam, seperempat jam, semuanya dalam kebaikan. Berpindah dari kebaikan-kebaikan yang lain itu dengan cara memanajemen waktu mereka. Dan mereka paham mana skala prioritas antara olahraga atau membaca, antara main-main, ngobrol, atau dengan cara belajar murojaah. Kapan ini didahulukan dan kapan itu diakhirkan, ya. Dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang sebab-sebab yang membantu kita untuk mendapatkan keberkahan waktu. Gimana biar waktu kita berkah? Ya. Kemudian manajemen waktu sibuk, lebih. Kemudian wasiat sudah masuk terakhir. Insya Allah November atau awal Desember pengajian kita selesai. Jadi sudah penting manajemen membaca ilmu yang sangat bagus untuk kita amalkan, terutama untuk santri-santri semua. Demikian.
demikian kita akhiri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.